Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari bermacam-macam suku dan kebudayaan. Namun pembangunan belum merata di seluruh pelosok tanah air. Masih banyak daerah-daerah, terutama di luar Pulau Jawa, yang membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana. Akhirnya kita lihat infrastruktur kita minim sehingga kita mendapatkan suatu defisit dalam pembangunan infrastruktur kita. Akhirnya daya saing bangsa ini tergerus karena minimnya proyek-proyek infrastruktur. Sebagai warga negara Indonesia, terenyuh hati saya melihat proyek-proyek infrastruktur tidak berjalan dengan baik. Tingginya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur menjadi kendala utama. Pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur publik tidak selalu mampu untuk menyediakannya sendiri. Karena itulah diperlukan peran swasta untuk terlibat mendukung pemerintah melaksanakan kewajiban publiknya. Sehingga beban biaya investasi pemerintah berkurang, penggunaan aset akan lebih efisien, dan pengalokasian risiko tertentu dapat dialihkan kepada sektor swasta. KPS adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan kegiatan pengelolaan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Mengapa perlu adanya KPS di Indonesia? Bappenas memperkirakan bahwa pada periode 2010-2014, Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur minimum 5% dari produk domestik bruto atau PDB, atau mencapai 1.923,8 triliun rupiah untuk meraup pertumbuhan 7%. Sedangkan untuk kebutuhan investasi pembiayaan infrastruktur 2015-2019 mencapai 5.452 triliun rupiah. Dari total kebutuhan investasi infrastruktur periode 2015-2019, pemerintah hanya mampu menganggarkan sebesar 1.178 triliun rupiah dalam APBN dan APBD atau sekitar 22%. Selisih pendanaan diharapkan dapat dipenuhi oleh investasi BUMN sebesar 350 triliun rupiah dan off-balance sheet sekitar 93 triliun rupiah. 20% dari selisih pendanaan, yaitu sebesar 1.090 triliun rupiah, juga diharapkan dapat dipenuhi oleh skema KPS. Guna memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur tersebut, penggunaan skema KPS harus terus dikembangkan sebagai pendekatan pembangunan dan alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Skema KPS ini memungkinkan pemerintah menarik peran serta swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jenis-jenis proyek infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, Yunto Perpres 13 Tahun 2010, Yunto Perpres 56 Tahun 2011, Yunto Perpres 66 Tahun 2013, yaitu infrastruktur transportasi,
infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenaga listrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi. Selama tahun 2013, kerjasama pemerintah dan swasta telah melakukan kerjasama berbagai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Mari kita dorong pembangunan infrastruktur dengan skema KPS.